sebagian kuning keemasan. oh, berarti sebagian besar warna kuning. Iya, kuning keemasan. Ya. Makanya dulu kami menghadapi dewa di Jambi ya. Jadi gadis dia itu ceritanya mau dijodohkan sama siapa ya? Si gadis ini nggak mau. Akhirnya ngurung diri di kamar, hilang dengan jasadnya. Dulu datang ke Gunung Kawi, kemana? Gunung mana? Ke orang pintar. Ke orang pintar di Sekitar rumah. Ini kayak susu ini waktu sakit kurma. ya. Itu Nek. Ratu Kera. Ratu Kera. Itu kenapa Ratu Kera? 9 ruh dan 7 sukma. Iya, iya benar. Dan 9 ruh 7 sukma itu adalah semuanya berbeda-beda. Iya. Beda-beda, dan itu akan terbuka melalui kajian, melalui kesadaran, melalui manusia itu tidak luput dari dosa ya, kesalahan pasti kita ada. Makanya kami ini selalu mengarahkan kepada hal yang utama itu kan taubat ya, taubat kepada Allah ya, agar nanti wasilah sebab musabab dari hal yang tidak baik karena dosa-dosa kita, minimal kita bertobat kepada Allah itu. Ini siapa dulu yang mau maju ini? Suruh antri gitu ya. Suruh antri kan? Banyak sudah itu dari tadi nunggu. Sekarang ibu coba relax saja, relax. Oke. Matanya merem. Tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Terus zikir Allah di dalam hati. Allah, terus Allah. Semakin kencang Allahnya terdengar, semakin kencang terdengar hatinya. Allah, 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 Allah. Tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Tarik nafas dari hidung, lagi. Relax ya, ibu sudah ikhlas semua. Ikhlas ya. Jadi beliau ini mengalami sesuatu hal yang mungkin dari sekian banyak orang mungkin pengalaman beliau ya tentang bab spiritual ya. Tadi beliau bercerita sendiri sholatnya di bawah kalang kayangan ya. Ini yang saya suka ini. Waktu kecil sering. Waktu kecil sering. Seingatnya ibu gimana kondisi di sana di alam sana? Enak ya, enak. Tapi ininya sapnya nggak banyak. Sapnya. Semua kadang-kadang saya ngelihat ke bawah begini kalau habis sholat. Kayak ngelihat gitu Iya, ke bawah ya. Kayak di pesawat. Aduh. Masjidnya gede. Masjidnya besar. Warnanya sebagian Kuning keemasan. oh,
Berarti sebagian besar warna kuning. Iya, kuning. Iya. Makanya dulu kami menghadapi dewa di Jambi ya. Jadi gadis dia itu ceritanya mau dijodohkan sama siapa ya? Si gadis ini nggak mau. Akhirnya ngurung diri di kamar, hilang dengan jasadnya. Hilang dengan jasadnya. Jadi di kamar nggak ada, kamarnya dikunci itu. Hilang dengan jasadnya. Sekian lama dicari hampir 3 tahun lebih. Salah satu teman menghubungi kami untuk mencoba membantu melihat gitu. Akhirnya kami mediumisasi ya. Ternyata si gadis ini dimanfaatkan oleh si gadis ini hilangnya ke alam sana. Iya. Cuman sayangnya dimanfaatkan sama spiritual yang tidak baik. Dia disuruh ngambil dinding-dinding di alam kayangan. Jadi kalau turun dia bawa emas buat si dukun ini nih. Jadi kalau alam kayangan warnanya dominan kuning ya kisah yang ini sama gitu. Dia suruh ngambil dinding-dindingnya, nanti suruh turun, ambil lagi gitu. Tapi alhamdulillah kemarin kita sudah sebenarnya sih sudah terlepas dari ini ya, spiritual ini ya, gadisnya ya. Iya, cuman direbut sama sedukun berjubah gitu ya. Jadi udah kayak, jadi ya gitulah. Sekarang zamannya sudah aneh-aneh kebalik-balik ya. Dan anehnya bisa nelpon. Iya, bisa nelpon, bisa itu. Bisa, caranya kan nanti bisa. Tapi nggak ada orang gitu. HP itu nyala. Jadi HP-nya cuman gini, ditaruh, nanti ada ketikan sendiri. Saya ini gini-gini, saya disuruh capek ngambilin dinding-dinding emas gitu. Tadinya ke si spiritual yang ini direbutkan sama ya, aku nggak tahu ngomong ulama atau dukun ya, cuman ya bajunya seperti ulama digunakan untuk membangun pondok juga, pesantren juga udah besar gitu. Cuman dari hasil ini ya itulah kadang itu masih nyata, ada di rumah, bisa ngetik HP. Iya, masih ngetik. Nggak ada orang, Nggak ada orang. nggak ada. Jadi ibu, pengalaman ibu sini ya sama saya ya. Dikembalikan. Untung ya dikembalikan. Tapi pernah saya sampai meninggal pernah. Jadi saya dimandiin sama orang berjubah 2, terus saya kayak di padang mahsyar. Terus saya itu semua pada diam pakai baju. Kenapa saya di sini? Ternyata kamu itu masih sedikit amalannya, balik gitu. Kayak orang meninggal dong gitu. Ini kan saya dimandiin di gua orang berjubah gitu. Dan ibu ini mengalami waktu kejadian di Mekah juga mengalami juga hal-hal yang ini ya, disuapin. Itu ibu saya yang disuapin, tapi kalau saya itu terus ya Allah, saya kepingin megang Ka'bah langsung dibelah Allah. Oh, langsung dibuka gitu jamaah itu. Saya megang, seneng banget. Orang sampai berkali-kali nggak bisa, saya langsung. Terus apa itu di depan Nabi Muhammad itu ada ibu-ibu nangis, minta saya peluk, minta saya cium, minta saya rangkul, nangis mohon ini siapa, saya nggak paham. Akhirnya boleh. Oh, di Raudoh itu ya, di makam di Raudoh itu ya. Di makam. Iya. Di situ dimudahkan pokoknya ke semuanya, dimudahkan. Sampai saya itu pikiran orang Pakistan, setiap ada sholat gitu orang Pakistan, sini kamu sama-sama kita orang Pakistan, ayam Indonesia. No, kamu orang Pakistan. No, ayam Indonesia. Jadi kayak berantem akhirnya. Disiapin saja kayak itu terus. Lucu, aneh-aneh. Iya. Terus itu tadi pada waktu kita mau balik, turunlah ibu-ibu Arab di kamar saya, jok gitu, langsung turun dari atas itu. Dari atas jelek. Saya berdoa, langsung turun jelek. Apa sih nek gitu? Coba buka nek cadarnya gitu kan, pakai cadar. Iya. Bahasa nek aku nggak paham bahasamu karena kamu orang Arab, terus kita pakai bahasa batin. Nanti kalau ninggalin Arab salam ya, terus berubah jadi lebih baik itu aja sih pokoknya. Ya alhamdulillah. Sebenarnya Nusantara ini kakek neneknya itu luar biasa ya. Keturunannya sampai sekarang juga
Lah, berhubung kita sekarang salah satunya nih ya, teknologi, kita itu sebenarnya dituntut untuk mencapai tingkat kespiritual yang tertinggi, tapi berlandasan dengan tauhid. Kalau kakek nenek dulu kita spiritualnya tinggi, tapi tauhidnya belum ada. Nah sekarang kita tuh dituntut, tapi kita terhalang dengan teknologi segala macam, itu pengaruhnya. Ujian. Ya, memang dibuat seperti itu ya, teknologi, pendidikan segala macam ini sebuah sistem global, mau sekolah, mau kuliah, mau apa, ini sistem global yang sengaja dibuat, termasuk juga dengan teknologi ini, sebuah sistem global yang sengaja dibuat. Powernya manpower tertinggi ya seluruh dunia untuk menghilangkan nilai-nilai luhur spiritual yang ada di iya. Makanya kenapa sekarang banyak yang datang kepada Bapak Abu Zakat mengalami seperti ini, mengalami yang ini karena ya kakek neneknya ingin kalau bisa ya cucunya sampai dengan tahap seperti itu. Karena apa? Iya, karena apa? Mereka tidak mampu, mereka takut dengan orang ini mencapai ke titik itu. Mereka takut tidak bisa dikalahkan. Mereka belum menemukan cara bagaimana mengalahkan orang-orang yang sampai ke titik spiritual tertinggi, tapi yang berlandasan dengan tauhid. Dulu belum berlandasan dengan tauhid saja sudah ampuh. Nah, sekarang iya. Banyak buat semangat ya untuk ujiannya itu terus besar banget. Iya, ya namanya mau naik semester bikin skripsi atau apa itu ujian juga kan. Kalau lolos skripsinya bagus, lolos wisuda. Kalau enggak, dia masih aja di situ. Setiap manusia pasti ada ujiannya untuk meningkatkan. Kalau lulus, kalau enggak lulus, ngulang lagi. Sama seperti manusia, kita diuji dengan suami begini. Kita ini ujian, kita tidak lolos, kita akan mengalami hal yang sama lagi. Kuncinya apa berarti kalau sudah tahu sistem ujian itu seperti itu? Ini saya alami terus terakhir. Apa? Suami saya yang menikah kedua ya, setelah meninggal ayahnya ini menikah sama pengusaha money changer. Apa itu? Pertukaran uang asing seluruh dunia. Uangnya berlimpah tapi akidahnya berbeda. Ini saya disuruh milih akidah atau uang. Iya. Alhamdulillah saya akidah. Alhamdulillah, kuat loh. Luar biasa ini. Iya. Alhamdulillah, ya harus punya pendirian ya, prinsip itu. Sebelum pindah sini, kakek saya bilang, saya didatangi sama orang pakai sepeda goes. Nah, jangan tinggalkan Nahdlatul Ulama. Udah itu aja, kemanapun kamu berada. Tapi kakek itu langsung hilang, pergi. Itu tiba-tiba aja nih. Tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Di mata saya hilangnya. Ya, luar biasa. Ya udah, kalau memang sudah semua ibu ikhlas segala macam ya. Nanti bisa. Saya dari dulu kepingin hilang semua. Tapi belum ketemu. Ya mungkin harus mengalami proses itu untuk mendapatkan pengalaman ya. 50 tahun saya nyari. Ya, 50 tahun pengalamannya sudah banyak Bu. Berarti ini bisa menjadi landasan nanti ya. Penderitaan sama pengalaman. Kalau ngomong penderitaan, iya. Udah jadi ya. Sebuah ujian akan orang ini kalau mau naik kelas pasti akan ujian dulu kan. Kalau dia nggak lolos ujiannya pasti akan ngulang ya. Bukan penderitaan berarti ya. Diingat ya. Ujian mau naik kelas. Jadi kalau ujiannya lolos, sabar, ikhlas, ridho dengan ketentuan takdir Allah, dia akan naik derajatnya, naik kasih sayangnya manusia, Allahnya kepada manusia gitu. Tapi banyakkan orang memilih tidak sabar sih.
Milih tidak sabar. Oke, Bang Jari, relax saja ya Bu. Dihilangkan sebersih-bersihnya ya, terus dihabisin semua. Dan juga ikhlas. Kalau sebersih-bersihnya paling penting nanti poin pentingnya kembali ke diri kita masing-masing gitu. Kami nanti seumpama kalau nggak seperti itu, oke, di sini sementara beres, nanti akidah orang pulang dari sini apa kira-kira itu loh, kalau nggak kembali ke diri kita. Makanya bersih dan tidaknya nanti kembali ke diri kita masing-masing gitu. Jadi ini akan yang selama ini Ibu mengalami suatu kejadian baik di Mekah segala macam, dibawa ke alam kayangan, mohon izin, mohon untuk yang diizinkan kalau bisa yang mengetahui itu semua Ibu sudah ikhlas. Sekiranya untuk pembelajaran umat ya, ya. Jadi Ibu sudah mengikhlaskan, jangan merasa terpaksa ya. Mbahnya ada yang ngerasa terpaksa, jangan. Untuk pembelajaran Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Oke Bu, zikir Allah dalam hati, Allah, Allah, ikhlas semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat sang semua takut saya membantu izin untuk membuka semua gerbang gaib dari awal sampai semua terbuka. Sehingga bisa lagi segala gerbang semua terbuka dan juga sang yang terbuka untuk semua adegan gaib yang ada di Assalamualaikum yang sudah di semua takta. Energinya menyesuaikan dengan jasad dan rohani, tidak melukai jasad dan rohani. Energinya menyesuaikan dengan jasad dan rohani, tidak melukai jasad dan rohaninya. Sementara gerbang tertutup, tidak bisa dilihat terus dari energi, dari gaib, dari awal sampai ujung bisa Assalamualaikum Mbak. Mohon maaf jika kami terlalu lama. Bisa bahasa manusia Mbak? Tidak bisa. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Mbak, ngapunten. Sebenarnya bahasa Jawa, cuman kita bahasa Indonesia saja ya. Game. Buatan Mbak, buatan apa-apa Mbak, ngapunten Mbak. Ini Mbak, mohon maaf.
Sebelumnya mohon maaf kalau ngendikanipun kali bahasa Indonesia napa saged Mbah? Oh nggih, nggih. Matur suwun Mbah sederengipun. Ini oh mboten Mbah. Niki cucunya cucunya Mbah ini datang ke sini, alhamdulillah bawa kakek neneknya, bawa saudara-saudaranya. Mbah kok malah ngumpet-ngumpet mawon ya? Mbah kok ngumpet? Izin, oh malu. Izin pripun Mbah? Yang lain juga ndak malu Mbah? Wis awas. Oh wis lawas. Iya mohon maaf Mbah. Mohon maaf kalau menunggu kami lama. Mohon maaf sekali lagi. Niki putune sanjange mau ini Mbah, semua yang di samping-samping Mbah yang berhubungan dengan ibu ini pengen disempurnakan. Udah banyak dan ibu net takut kalau ada perjanjian-perjanjian. Alhamdulillah. Tapi manut karo tugasnya. Oh, manut sama tugasnya. Oh, nggih. Lah niki anu cucunya Mbah Ibu ini sering mengalami kenapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Kita suaranya tersambung, bisa mengucap, bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan jelas. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sudah Mbah? Ya, bahasa internasional. Ya Mbah. Mohon maaf sekali lagi kalau saya tidak sopan Mbah, suka bersanda. Saya ini dari atas. Oh, yang suka dulu bawa ke alam kayangan. Oh, berarti Mbah penghuni alam kayangan Mbah? Penghuni. Tapi masih ada kaitan dengan bumi. Oh, ya. Karena penerus saya ada di bumi. Ya, penerusnya ada. Niki sih putune mriki kayak kesini cucunya. Orang pernah kekurangan, nggak pernah kekurangan. Oh, nggak pernah kekurangan. Alhamdulillah. Cukup. Sudah diwariskan semuanya. Tinggal dibuka, ada kunci-kunci. Oh, iya ya. Ada rahasia yang belum terbongkar. Maka dari itu diarahkanlah ke sini. Oh, kunci-kunci apa itu Mbah? Rahasia apa itu Mbah? Boleh disampaikan kalau memang ada mau.
satu, keturunannya istri dari Kanjeng Nabi Sulaiman. Oh, iya. Itu ada darahnya Ratu Saba, Ratu Bilqis. Oh. Berarti jauh, jarang sekali nih nemuin silsilah. Ya. Karena di Indonesia ini, di tanah Jawa ini, Iya. banyak yang dijadikan istri beliau. Oh. Bukan hanya dari golongan ya di Jawa saja, Iya, iya, iya. bahkan di seluruh jagat itu banyak ada 1000 istri beliau Nabi. Manusia jarang yang mengetahui hanya 100 istrinya saja. Oh. Beliau itu Nabi yang terkaya, dari turun menurun dari zaman ke zaman. Iya. Tetap masih ada darah daging keturunannya yang mengalir melalui anak-anaknya sampai ke bawah. Iya, Dan inilah salah satu. Oh, Ibu. Maka dari itu Ratu Bilqis adalah Ratu Saba yang bergelar di tanah Jawa. Itu ada keturunannya, sudah turun menurun darahnya. Oh. Dan kecantikannya, kekayaannya, warisannya dari beliau itu ada. Iya, Ibu cantik, banyak orang yang suka dulu katanya. Ngelamar. Tapi itu semua juga tergantung yang mau membelinya. Jika tidak dibeli dengan wasilah pelantara, itu tidak akan bisa muncul dari darah keturunannya beliau. Oh, walaupun ada darahnya, tapi itu harus ini ya. Oh iya, iya. Ya itu. Seperti Mbah dulu melayani. Oh. Melayani dengan kecantikannya Mbah dulu. Oh, Mbak. Dulu Mbah ini sangat dikagumi di tanah Jawa. Oh, Mbak ini perempuan. Ya, Kirain saya suaranya laki-laki sih. Oh, Mbak ini perempuan. sudah terkenal Oh. di tanah Jawa. Mbah sebagian dari keturunannya Ratu Bilqis, dari 4 keturunan ke atas ke bawah. Oh. Silakan. Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, cucunya mau. Banyak yang menyenangi, Iya, banyak yang suka sama Ibu. menjadi rebutan para laki-laki. Iya. Itu adalah warisan darah kami dan dibeli dengan tirakat ini. Oh, tirakat itu membuka kecantikan itu ya. Walaupun sudah ada darahnya yang cantik, ratu cantik itu. Oh iya, iya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, enggak apa-apa, pribadi buka semua. Cucunya mau ngobrol. Selama ini beliau itu mengalami hal-hal yang aneh. Itu kalau tidur di cakar monyet. Ada yang apa itu kalau duduk sekolah nggak ada yang mau Nemenin. Kenapa dijauhi orang, Nek? Mereka segan dengan kekuatan energi yang menempel di diri. Oh, auranya ya. Ya, karena banyak
Bangsa gaib juga tertarik. Bangsa gaib yang tertarik, bahkan manusia yang nyata pun sama tetap menjelma di dalam diri sampean. Karena keturunannya beliau itu sampai ke Mbah pun sama dahulu jadi rebutan. Mbah jadi rebutan juga dulu. Waduh, artis. Direbutin oleh Panglima. Oh, direbutin oleh Panglima. Adipati. Adipati. Apalagi dengan prajurit-prajurit. Jika keluar dari rumah itu banyak yang tertarik. Oh, iya ya, subhanallah ya. Terus akhirnya jadilah menikah dengan seorang raja pada Oh, iya ya. Berarti ini cucu mengalami hal gitu karena memang ternyata ada hubungannya dengan salah satu ratu yang ada di tanah Jawa itu ya, Mbah. Oh, alhamdulillah ya. Tapi ya alhamdulillah masih sehat. masih keturunan Raja Sulaiman. Oh, waalaikumsalam. Subhanallah, Allahu Akbar. Turun menurun sampai ke anak cucu disukai oleh makhluk-makhluk gaib. Oh, Karena beliau adalah sang penakluk dari golongan bangsa jin siluman. iya, kan terkenalnya itu. Manusia banyak istri-istrinya. Semuanya di semua kalangan manusia pun ada, di kalangan bangsa gaib ada. Oh, ngapunten Mbah, kula izin ngerokok nggih. Iya. Niki Mbah, kehidupannya napa ada efek niki Mbah apa rumah tangganya niku Mbah? Karena banyak yang suka sih. Maka dari itu membantu dengan cara mendorong secara jasad ataupun membisiki rohaninya. Heeh. Agar semuanya itu disempurnakan. Oh. Biar tidak mengganggu, biar mereka yang terundang itu bisa menyingkir. Oh. Karena daya tarik energi kekuatannya dari keilmuan baru, kecantikan baru, itu warisan turun menurun. Oh. Dari zamannya Ratu Saba, Ratu Bilqis. Oh, iya ya. Karena manusia jarang yang tahu, beliau itu sangat banyak istrinya. Yang tahu hanya 100 istri dari golongan Sahaya. Padahal itu banyak, bahkan bisa nyampe 1000 istri. Oh, kami jarang tahu itu Mbah. Beliau sekali menggauli istri-istrinya itu bisa 100, bisa dalam satu malam, Iya. Iya, dan semuanya dimaharkan. dimaharkan. Semuanya melalui dengan mas kawin. Beliau sangat kaya raya, menguasai kekayaan di dunia. Iya. Kalau kisah beliau kami mendengar beliau raja terkaya di masanya itu. Iya. Maka
wajar ya. Banyak, tapi manusia yang mengetahui itu hanya sebagian saja, dan keturunannya banyak sampai saat ini, sampai zaman sekarang ini pun masih ada mengalir keturunannya beliau. Maka ciri-cirinya, alihkala perempuan itu cantik dan tetap walaupun kelihatannya sederhana tapi tidak pernah kekurangan ekonomi. Hanya sesaat, sebentar saja kekurangannya tetap tercukupi jikalau darah dagingnya itu laki-laki. Mereka menjadi saudagar, menjadi orang-orang besar, orang-orang yang kaya juga. Tapi dengan perantara kecerdasan otak pikiran dan perantara tidak semena-mena dengan harta yang datang dengan sendirinya. Dan semua juga itu, harta itu yang disembunyikan ataupun yang itu, semuanya ada di dalam keturunannya masing-masing, di setiap istri-istrinya yang mempunyai anak. Itu semuanya akan terbuka dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar melalui menggunakan kekayaannya. Itu nanti akan terbuka dengan mereka yang mau membukanya, yaitu kunci rahasia di dalam jasadnya ada nanti jika mereka mau menjalankan, mau mempraktekkan ataupun mau diarahkan. Itu semua manusia itu ada kunci-kuncinya, ada semua yang dirahasiakan sebenarnya, tapi manusianya yang tidak mau membukanya, yang tidak mengetahui karena tidak mau mengkaji dirinya, tidak mau mengenali dirinya, tidak mau masuk ke dalam rahasia itu. Sebenarnya semua itu bisa terbuka, kunci itu bisa digunakan, tergantung manusianya yang mau membukanya. Yaitu rahasia itu goib dan harus menggeluti dari suatu keyakinan dirinya tentang hal goib, baik yang menjurus kebenaran ataupun tidak benar. Itu akan dilihatkan, akan dinyatakan, dan nanti akan mengetahui semuanya. Maka sering dia dibawa ke alam goib. Iya, sering dibawa ke alam goib. Mengetahui Mbak ini saking sayangnya keturunan Mbak dia. Saking sayangnya. Itu dari mana? Dari keturunan siapa? Iya, terima kasih Mbak. Itu sudah diuji. Diuji, sering diuji, tapi mereka tidak terbuka. Tuh semuanya adalah gerakan dari energi yang sudah menyedot bangsa-bangsa goib dari luaran sana. Iya Mbak, maaf dengan ketidaktahuan kami, cucu-cucunya Mbak, karena keterbatasan ilmu. Ya memang ujian, kadang ujian itu kadang kami tidak sabar. Ya terima kasih sudah dikasih tahu. Ya mohon maaf mungkin ya untuk kami dan semua. Saya mewakili keluarga. Silakan Bu, sampaikan, ngobrol-ngobrol. Ini cucunya pengen ngobrol, Mbak. Assalamualaikum, Nek.
Boleh nggak tanya siapa namanya nenek? Nenek siapa namanya? Nenek dari waktu zaman menjadi ratu, ratu yang sebagai istrinya raja, raja di zaman tanah Jawa di tempat kalian saat ini tinggal. Nenek adalah Nyai Ratu Nyai Sampurna. Nyai Ratu Gending. Sempurna. Nyai Gending Sampurna. Gending. Iya, Nyai Gending. Itu gelar di waktu-waktu yang di saat muncul nenek yang sudah sekarang dulu itu di kerajaan karena kesempurnaannya, kecantikan mbak dahulu. Gending apa gendis? Nyai Gendis? Naik gendis apa gending? Gendis. Gendis sempurna. Oh, Nyai Gendis nih cucunya, silakan nih udah ngobrol sama cucunya. Izin ya nek, boleh tanya nek. Nek, saya juga pernah melihat wajah yang bercahaya, tapi mukanya bercahaya nek, bercahaya cuma cahaya doang. Jadi sosoknya kayak laki-laki tuh siapa nek 2 kali itu? Itu adalah itu suaminya nenek. Itu mbahmu. Mbah. Kenapa kok wajahnya nggak kelihatan nek? Kok cahaya doang? Karena jika terlihat nanti kamu akan menyerangkan ke yang lain, rahasia akan terbongkar. Oh, rahasia. Dan cahaya itu adalah pancaran dari keilmuan di dalam wajahnya, dari warisan dulu. Oh, berarti yang menutupi wajah beliau adalah keilmuan beliau, sehingga hanya terlihat cahaya saja di wajahnya. Oh, subhanallah. Itu sebagai topeng. Topeng agar jati dirinya tidak dikenali oleh seluruh rakyatnya. Raja dong nek. Raja dulunya berarti kakeknya. Ya, bahkan Yo, ya Nyai Gendis kan permaisuri. Oh, jadi suaminya raja. Terus nek lagi nek tanya boleh nggih? Saya pernah Syekh Yang di Abdul Qadir Jailani Mas, itu pernah kayak, tapi ketemunya di alam terbuka gitu, benar apa enggak, apa itu cuman ituan doang nek? Bohong. ketemu sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Qadir Jailani. Oh, subhanallah. Bukan. itu kodam dari keilmuan suaminya mbak itu. Kodam keilmuan. Itu dari golongan bangsa jin Oh, dahulu yang selalu ikut berperang. Dulu itu mereka mengabdi kepada mbahmu seorang raja. apa mengucapkan Syekh Abdul Qadir? Itulah dari golongan bangsa jin, bisa menyerupai siapa saja. Oh iya. Tapi mereka tetap tugasnya melindungi dan membantu, mengantar kemanapun keturunannya pergi. Mau pergi ke alam gaib ataupun pergi ke alam nyata, mereka selalu setia
menyerupai seperti Syekh Abdul Qadir biar tidak menakutkan. Beliau adalah seorang imam Iya. yang dikenal di seluruh tanah Jawa. Oh ya. Oke. Jadi panjang ya kayaknya. Iya, tuh ya panjang. Kisahnya apa yang Berarti seluruh kerajaan Jawa itu ada silsilah dari nenek ya? Dari Mojopahit, Mataram, semua nek. Menurut karena terdahulu adalah Ratu Bilqis, ada yang mendirikan istilahnya suatu istana yang paling megah. Sekarang ini masih digoibkan, dan itu semuanya juga banyak yang dipindahkan ke alam kahyangan. masuk ke alam kayangan sebagian? Ya, karena itu banyak manusia yang ingin mengambil dari semua iya. fasilitas itu. Istana itu semuanya terbuat dari emas. Oh iya, Ya, dinding-dinding emasnya diambilin, dicongkelin, karena itu adalah dari raja yang terkaya, Iya. Nabi Sulaiman. Waalaikumsalam. Iya Mbak, alhamdulillah sekarang cucunya sudah ke sini. Ini mbah-mbahnya katanya sudah pada kumpul, sudah pada kumpul, pengen disempurnakan. Selama ini berarti semuanya masih di alam kayangan semua, Mbak? Sudah sebagian ke sini karena mereka yang dahulu sangat jauh di masa keturunan ke atas. Iya. Dari raja-raja zaman dahulu yang sering bersekutu dengan golongan bangsa Jin. Mereka sangat pekat, bahkan mereka berwujud sebagai bangsa Jin karena sudah menyatu Sebelum antara manusia dengan golongan Jin. berarti sebelum adanya Islam. Iya, kan waktu itu banyak Iya. yang disingkirkan oleh beliau, Iya. raja ratu. Itu adalah Nek, nasihat untuk saya dan keluarga. Nasihat. Besar nek, soalnya itu biar rukun nek. Biar rukun keluarganya. Biar tenang, tentram, sejahtera. Gemari pala jinawi. Amin. Jadi mereka itu semuanya tercukupi oleh harta, Sebenarnya. tapi mereka mempunyai sifat kekurangan terus menerus. Itulah daya tarik dari energi dari leluhur seperti buyut, mbah ini pun sama. Dan daya tarik energi itulah mengundang bangsa-bangsa golongan bangsa jin dan bangsa siluman. Bahkan mereka menguasai nafsunya, membisik-bisiki hatinya, dan itu semua sudah menjadi suatu ujian buatnya mereka. Tapi kalau mereka mau menyingkirkan itu dan mau ingin kembali seperti mbahnya, buyutnya sampai ke atasnya, mau disempurnakan, Iya. dia sempurnakan dengan dirinya sendiri. Iya. Karena masih mewujud hidup di dunia yang nyata dengan cara menyingkirkan semua itu adalah kembali kepada Sang Maha Kuat. Yang mempunyai energi kekuatan itu adalah
dan Gusti yang Maha Suci. Iya. Itu semua akan hilang jika mereka mau mengkaji dirinya, mendekatkan diri kepada yang menciptakannya, kepada yang Maha memberinya. Itu semua kembali kepada dirinya masing-masing. Mau membersihkan diri atau tidak, mau kembali kepada Sang Penciptanya atau kepada Tuhan. Itu semua adalah pilihan ya Mbah. Mbah hanya menyampaikan ya. Iya, doa menuntun saja. Diberikan petunjuk, diberikan jalan ke jalan yang benar, didekatkan kepada manusia-manusia yang taat, manusia-manusia yang sudah berusaha mendekatkan diri kepada Tuhannya, kepada Sang Pencipta. Iya Mbah. Agar mereka ikut Mbah dekatkan, Mbah dorong kepada manusia-manusia yang ahli ibadah, yang mau mendekatkan diri kepada Tuhannya. Maka anak cucu Mbah pun akan tergugah. Hanya mengarahkan, dan itu semua adalah pilihan mereka. Mbah tugasnya hanya mengarahkan, hanya mendorong, hanya membagikan. Mbah sendiri pun selain untuk mendorong anak cucu Mbah dekat dengan manusia-manusia yang ahli ibadah, yang ahli untuk belajar, berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Sekalian Mbah ingin disempurnakan dengan yang lainnya agar sempurna dari keilmuan yang diberikan oleh bangsa jin. Bangsa jin itu jika sudah disempurnakan akan menjadi seperti Mbah menjadi muslim. Jin muslim tidak akan mengganggu lagi bangsa manusia. Tidak akan berubah wujud, tidak akan menjerumuskan, tidak akan membawa dan membantu manusia. Karena semuanya itu mereka sudah masuk ke level yang diinginkan sebagai jin muslim, seperti manusia yang saat ini diikutinya, yaitu melalui kesaktiannya. Kesempurnaan, tingkat kesempurnaan itu panjang lebar di manusia. Nek mataku ini kenapa kok suka ngelihat aneh-aneh, Nek? Iya, cucunya ini bisa ngelihat ini, nenek aja kelihatan datang ke sini pada ngantri. Tuh. Ngantri kelihatan tuh kenapa, Nek? Mataku kayak begini, Nek. Itu efek dari energi dari darahnya nenek, dari darahnya dari darah Mbah. Oh, darah Mbah memiliki energi gitu ya. Nah, itu dari cahaya apa dari iblis itu? Dari nenek itu dari mana itu, Mbak? Dari golongan bangsa jin yang menunggu disempurnakan, Nanti dibuang, dimuslimkan. Ya, nanti dimuslimkan. Pendamping itu adalah bangsa jin, bukan dari golongan yang lain. ini nggak mau, Nek. Nanti dimuslimkan semua ya Mbah. Biar selaras dengan jasadmu. Iya, biar selaras dengan jasadnya. Terus ini kodamnya, Nek, kodam apa ini, Nek? Keluarin, Nek, nggak mau saya. Ikatan-ikatan leluhur semuanya. Sendiri yang menempelkan. Apa? Oh, cucu sendiri yang menempelkan. Yang tidak baik. Oh, cucu sendiri yang menempelkan. Dulu menempelkan apa? Melalui mengikuti bisikan
manusia yang itu Apa itu? Itu namanya mencari guru sejati itu kan sama. Oh iya, iya. Pencarian guru sejati ya. Ritualnya banyak ya. Iya, iya. ritual bahkan diisi Lah nenek waktu ditempelkan nenek Kenapa diam? ya udah komplain ya. Ayo nek. sudah berusaha untuk mengarahkan Oh, kepada para ulama, kepada para habaib, kepada para kiai, bahkan sampai titiknya terakhir di sini. titiknya terakhir di sini. 50 tahun nek. 50 tahun baru ke sini, Nek. Inilah penyempurnaan yang sejati, Oh. baik dari secara nyata ataupun goib. Disinilah tempatnya, wasilah pelantaranya, penyempurnaan bangsa-bangsa goib yang ingin disempurnakan melalui tangan-tangannya, melalui pelantaranya. Nenek banyak banget ceritanya. Beliaulah yang bisa menyempurnakan. Ya Nek, ya alhamdulillah. Ini saya dan kami hanya sebagai wasilah, kami perantara dari amanah dari guru kami agar bisa menolong manusia sebanyak mungkin, baik di alam gaib ataupun leluhur yang ingin disempurnakan. Kami hanya sebagai wasilah. Yang sebenarnya yang punya ini semua ya guru itu. Ya kami hanya sebagai wasilah saja, Mbah. Sudah banyak keturunan-keturunannya beliau dari Raja Sulaiman, Oh, Kanjeng Nabi Sulaiman, iya, Mbah. melalui istri-istrinya itulah Oh, yang akan mensejahterakan, oh, melalui keturunan beliau yang akan memakmurkan tanah Jawa ini. amin. Insyaallah semoga jadi orang besar, bisa memakmurkan seluruh tanah Jawa. Yang terbanyak itu adalah istri-istri beliau itu adalah di tanah inilah, di tanah Nusantara. Oh, iya, iya, iya. Yang diketahui hanya sejarah, sebenarnya banyak istrinya beliau, bukan hanya Ratu Bilqis ataupun Sebenarnya banyak ya. Sabah. Iya. Sebenarnya banyak. Yang terkenal di kita kan Ratu Bilqis, Ratu siapa, tapi banyak itu ya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung. Ini intinya saya kepingin dibersihin aja semua. Yang nempel-nempel dulu Mbak, yang dulu datang ke Gunung Kawi. Kemana? Gunung mana? Ke orang pintar Ke orang pintar di? di sekitar rumah. Ini kayak susuk-susuk ini waktu sakit kurma. Ya. Itu Nek. Ratu Kera. Ratu Kera. Itu kenapa Ratu Kera? Itu adalah dari efek susu yang dipasang. Oh. Ini kan ada kurma gede-gede. Dulu pengobatannya dikasih susuk, Mbak. Nek. Dia dibersihkan dengan golongan siluman kera. Oh, dia ngambilin nyakar-nyakar itu, maksudnya ngambilin itu. Oh, sekarang udah sembuh tapi masih dicakar-cakar. Oh, sekarang enggak? Oh. Nek, guru gaib itu siapa Nek? Yang ngaku-ngaku guru gaib? Iya, yang ngaku-ngaku guru gaib itu sering ngomong ngaku-ngaku guru gaib itu loh, Mbah. Aku gurumu gaib. Siapa? Yang pernah dimasukkan melalui air, Pernah melakukan, dimandikan dia. pernah dimandikan, pernah ritual mandi. Nah, ini pokoknya sakit ini apa aja. Apa aja, mandi kembang segala macam. Iya. Oh. Mereka ingin menyesatkan
agar percaya. Benar, benar. Jadi banyak yang manfaatin saya kayak gitu. Hmm. Orang-orang gitu. Itulah energi negatif dari golongan bangsa siluman. Oh, jangan diikutin berarti ya. Alhamdulillah kan nggak diikutin ya. Alhamdulillah ya. Terus apa lagi? Terus kenapa kayak nenek pernikahanku kok gagal terus? Pernikahan. Kenapa sih, Nek? Pernikahannya gagal terus. Karena tidak banyak yang bisa sinkron. Manusianya, pasangannya gitu. Oh, Energi yang ada mengalir di dalam tubuh setiap keturunannya raja, iya. bahkan keturunan ratu Heeh. itu sangat besar. Oh, Mereka yang menjadi pasangannya itu lemah, dia akan timbul suatu bangsa penyusup dari golongan siluman, menguasai nafsunya dan menghantam energi yang ada di dalam dirinya. oh, kalau Dan itu akan tidak kuat jika dia sudah dikuasai nafsunya, nafsu amarah, nafsu ingin menundukkan dirinya. Lalu itu harus berusaha ditundukkan, tapi mereka tidak bisa, dan mereka yang akhirnya dikalahkan oleh nafsu yang tidak terarah. Akhirnya terpisahlah, terjadi bentrok ini. jadi kalau keturunan raja atau ratu itu darahnya sudah mengandung energi ya, Mbah. Kalau pasangannya nggak ini nggak. Pasangannya akan lemah, dikuasai nafsunya, menjadi seorang yang pemarah, Oh, seorang yang ingin mereka menguasai, menundukkan. Itu perempuan. itu gitu. Oh. Pokoknya saya ditinggal saja di bulan sama pergi aja. Oh, sama. Pokoknya panas lihat saya tuh. Iya, iya, iya. Iya, Mbah, terima kasih atas wawasannya. Kalau diikuti, Iya. bisa puluhan laki-laki berpindah-pindah. Jangan Nek, nggak bagus. Jadi saya kepingin jadi lebih baik ya Nek, doain jadi lebih baik. Iya, iya. Anakku sukses semua demi akhirat. Amin. Berarti intinya keluarga ini pesannya nanti nenek adalah sebenarnya kuncinya mendekatkan diri. Ada di dalam diri. Iya, yang iya itu. Biar terbuka sesuai dengan yang diinginkan. Oh, amin. Adalah mengkaji, mendekatkan diri kepada sang pemberi, sang pencipta. Walaupun ini seperti itu, semuanya akan menjadi sempurna, akan ada keseimbangan, Iya. keselarasan. Karena itu semua akan dikenali oleh dirinya sendiri, diketahui oleh dirinya sendiri. Iya. Di dalam dirinya itu ada 9 ruh dan 7 sukma. Iya, iya benar. Dan 9 ruh 7 sukma itu adalah semuanya berbeda-beda. Iya. Beda-beda, dan itu akan terbuka melalui kajian, melalui kesadaran, melalui penyerahan keikhlasannya kepada Tuhan. Iya, intinya mendekatkan diri kepada Tuhan ya, Mbah. Iya. Dipraktikkan semuanya, ada di sini arahannya. Oh iya. Kenapa Mbak mengarahkan ke sini? Di sinilah yang tadi Mbak bilang, kesempurnaan, baik yang nyata ataupun yang goib. Yang
kita itu melalui proses, melalui praktek, melalui pembuktian. Tapi yang goib seperti Mbah ini hanya wasilah penyempurnaan saja. Nantinya Mbah akan dinaikkan derajatnya. Jika sudah disempurnakan, akan mendapatkan tugas-tugas di alam goib. Oh ya, iya Mbah. Itu kuncinya hidup. Ya. Harus ada keseimbangan antara keyakinan secara zahir, secara nyata, Ya. secara goib dan secara hakikat. Semuanya harus ada keseimbangan. Iya. Jangan sampai salah satunya saja yang dijalankan. Iya. Ini Mbah, kenapa ada salah satu yang ingin mencoba mengambil atau keluarga ini dari golongan bangsa apa itu Mbah? Kayaknya dia ingin menguasai atau mengambil salah satu roh saudara kami. Pantai Selatan. Iya, dari Pantai Selatan. Siapa itu Mbah? Dari pasukan Diplorong lagi. Ya. karena mereka melihat suatu energi kekuatan di dalam tubuhnya. Iya. Dan mereka ingin Ingin menguasai ya. agar ini terjerumus. Jadi pasukannya dia ini kuat, sakti ya. Iya. Tapi Paham. Mbah tidak akan tinggal Iya bener ya. mendorong mendekatkan kepada manusia-manusia yang beriman. Alhamdulillah. Manusia yang sering mendekatkan diri kepada Tuhan. Alhamdulillah. Agar dia terbagi energi positif. Iya. Walaupun sudah ada energi negatif dari golongan bangsa pasukannya itu, dari golongan bangsa iblis, tapi seenggaknya berkurang dengan terhantam energi positif dari manusia-manusia yang ahli ibadah, yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya alhamdulillah. Tapi tidak apa-apa berarti ya Mbah. Itu Masih bisa diselamatkan. iya. Ya udah. Penting dia mau Ya, menggunakan dan mau mendekatkan diri kepada Allah gitu. Mohon maaf, tadi Mbak bilang saya nggak peduli, memang ya. Saya karena takut sombong. Jadi Mbak bilang nggak peduli, gini-gini memang iya. Terus terang mohon maaf ya Mbak. Karena saya takut sombong Mbak. Itu aja, karena saya orang bodoh Mbak. Saya orang nggak bisa, nggak ngerti. Mana saya nggak mau dikasih ini itu, nggak mau, takut sombong Mbak. Saya nggak peduli. Nggak peduli ya. Ya mendingan itu aman. Aman. Ya udah, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kalau nggak nanti kita coba kumpulkan semua lewat perwakilan Mbah ya. Semuanya kalau memang ingin disempurnakan, tujuannya dari dulu sebenarnya ya kesini mohon maaf baru bisa kesampaian. Saya mewakili cucu yang paling cantik ini buat rebutan para Takut Mbak, serem. ada. Ya sudah, apa ada lagi pesan-pesan untuk cucunya Mbak? Nggak cuma hanya mengarahkan ke sini aja yang sudah jelas terbaik untuknya. Ya insya Allah. Kalau mau atau tidaknya, nanti semuanya baik keilmuan, warisan dari Mbah, dari kerajaan, akan mencari tempat yang lebih baik. Kalau mereka tidak mau membuka, kalau mereka tidak mau menjadikan wadah
Karena tergantung merekanya, Mbah akan mencari kejasaan yang lain. Oh, pindah gitu. Mereka itu Iyalah, cucunya bandel, kalau bandel tinggal aja, Mbah. tidak mau membuat wadah Iya. mendekatkan kepada Sang Pencipta. Iya, Mbak. Insya Allah. Pemberian itu ada suatu amanah dirahasiakan untuk anak cucunya agar kesempurnaan itu menjadi manfaat untuk manusia banyak. Amin, amin ya Rabbal. Iya, Mbah. Insya Allah. Kalau memang cucunya Mbah ini nanti mau, akan kami bimbing semampu kami. Kita saling menguatkan, mengingatkan, saling mendoakan. Tapi kalau mau, kalau tidak mau, kami tinggal. Wah, gitu ya, Mbah. Ya sih. Kalau Mbak, kalau ada yang bimbing siap. Kalau nggak ada yang bimbing ya bingung Mbak. Semua manusia itu tetap harus ada pembimbing. Iya. Yang dari goib ataupun yang nyata. Karena semua itu berkesinambungan, saling membantu. Iya, Mbah. Bila kesempurnaan. Ya, Mbah. Alhamdulillah. Ya sudah, mungkin itu saja, Mbah, untuk mungkin ini yang bisa kami lakukan lewat wasilah dari guru kami. Untuk semua yang sudah hadir, ada berapa? Coba dihitung. Enggak dihitung. Sama-sama ngantri loh Mbak, kasihan. Dijadikan satu saja ya, Mbah. Itu semuanya hampir ada 7.000. Sampai mana ngantri? Sampai sana. Pakaiannya rata-rata pakaian apa? Kayak yang duduk sini kayak ada ininya. Yang duduk sini tadi ada. Oh, ini kayak kerajaan gitu. Oh ya, ya sudah. Panglima gitu kayak apa. Jadi Mbah, nanti lewat perwakilan Mbah, biar nanti semuanya mengucap, semua mengikuti apa yang saya katakan ya. Tapi tetap kami berpesan, Iya. jika keturunan Mbah itu dari saudara-saudaranya Oh ya. Iya. memberitahu ke yang lainnya, bawalah ke sini biar mereka sadar, biar mereka tidak dikuasai oleh nafsu dari golongan bangsa siluman. Ingat itu. Ya, insya Allah Mbah. Insya Allah. Mbah jika sudah disempurnakan, tidak lebih banyak untuk melihat mendampingi, Mbah akan sibuk dengan tugas yang baru. Oh ya, ya. Nanti setelah disempurnakan semua, ibu benar-benar harus mandiri dan mendekatkan diri kepada Allah gitu. Insya Allah ya Mbak. Ya sudah, mungkin itu saja ya. Udah ada lain? Sudah Mbak, cukup? kenapa tanganku tegas? Kepas belum sembuh-sembuh ini katanya. Oh, nanti sembuh. Efek dari Mbah, Oh, efek Mbah. biar ke sini. Biar kesini. Jadi kasih hasilnya gitu ya. Oh. Ya, tapi kalau sudah ini nanti sembuh ya, Mbah. Kebas itu ini apa maksudnya? Semua bagus. Jadi apa mati rasa gitu. Kayak gini nggak kerasa? Tebel. Oh. Sampai buka ini nggak bisa. Itu Ini minta tolong orang kalau awalan. Oh, efeknya, Mbah. Nanti sembuh ya, Mbah. karena mereka Banyak. Sama kaki Mbak, aku tuh jadi sakit-sakit juga. banyak. Itu semua adalah Nah, ulahnya sampean. ulahnya sampean nok katanya. Iya. Itu dari Perjalanan ya. Ya sudah. siluman yang menempel. Nanti saya gambar siluman yang mau ngambil ini ya. Nanti saya gambar ini yang dari pantai selatan ya. Ya sudah, Mbah. Nanti Mbah ikutin kata ya, panggil.
Panggil. Turun semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mas yang di atas disuruh turun. Sudah, pegang. Dua tangan dua. Oke. Sekarang Mbah, jabat tangan saya. Ya, silakan jabat tangan saya dan semuanya mengikuti apa kata-kata saya semuanya ya Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu bisa menuntun kalimat syahadat dengan baik dan sempurna, masuk dalam titik kalimat dalam semuanya tanpa terkecuali lewat wasilah Sang Yang Nur Cahaya Nurani. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya masuk Islam, sekapa-kapanya Islam, semua ilmu dan amalnya dari Sang Yang Nur Cahaya Nurwana masuk semuanya. Semua cahaya wasilah dari Sang Yang Nur Cahaya Nurwana menyempurnakan semua leluhur para saudara kami yang ada di sana. Dan semua perjanjian-perjanjian bekas kembali ke Lauhul Mahfuz. Semua keilmuan yang tidak bersanad semuanya kembali ke Lauhul Mahfuz. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tidak mengaruhi alam kayangan, tidak mempengaruhi alam dunia nyata. Untuk semua penyempurnaan leluhur saudara kami tidak mempengaruhi alam kayangan, tidak mempengaruhi alam dunia nyata, alam manusia. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ya. Alhamdulillah. Iya Mbak, alhamdulillah. Mungkin kami tidak bisa apa-apa. Ini hanya amanah dari guru kami. Semoga saja ini bermanfaat untuk kita semuanya Mbak. Oh, langsung jadi pasukan langit. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Semangat di sana ya Mbah. Pesan-pesan terakhir untuk cucu dan keluarganya Mbah, biar semangat ibadahnya, semangat mendekatkan diri kepada Allah Mbah. Jika dia tidak mau mengikuti, semuanya akan pergi. Tidak akan melihat lagi anak cucu keturunan. Oh iya, maaf. Karena saat ini sudah semuanya Ya. ikatan tugas Mbah Sudah terputus ya. semua berikut pasukan, semuanya terhapus. Oh iya. Iya.